Sejak diresmikan pada 30 Desember 2022, Masjid Al-Jabar ramai menjadi perbincangan warga. Pembangunan masjid yang dimulai di era Gubernur Ahmad Heriawan ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, berkaitan dengan anggaran pembangunan yang fantastis mencapai 1 triliun rupiah, serta bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Worth it aja ya dalam pembangunan dengan seharga itu, karena itu menjadi ikonik Islam juga di Bandung. Cukup lumayan besar sih kalau untuk tanggapan saya gitu kan, untuk apalagi pakai APBD daerah, uang rakyat. Mending dipakai apa misalnya uangnya? Ya kalau uangnya lebih baik seperti sekarang lagi banyak bencana ya, lebih baik disalurkan untuk bencana-bencana korban yang masih terisolir. Sebagai warga sih saya senang ya, akhirnya Jawa Barat punya masjid yang megah gitu ya, untuk bisa jadi wisata religi juga gitu kan. Dan untuk masalah yang dana itu ya, yang saya dengar juga tentang dana itu ya, mudah-mudahan sih memang bisa dimanfaatkan benar-benar untuk masyarakat Jawa Barat terutama. Hingga kini, pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi mengenai berbagai kritikan warga terkait polemik pembangunan Masjid Al-Jabar. Hingga Sabtu 7 Januari, kami masih belum mendapatkan tanggapan resmi dari Gubernur Jawa Barat terkait polemik Masjid Al-Jabar. Kami masih menunggu waktu untuk wawancara dengan Gubernur terkait hal ini. Namun demikian, di media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah memberikan sejumlah tanggapan terkait polemik Masjid Al-Jabar. Berdasarkan tangkapan layar di akun media sosialnya, Ridwan Kamil menyebut penggunaan dana negara termasuk APBD sudah berdasarkan kesepakatan bersama dan dibahas dalam forum Musrenbang. Ridwan juga menyebut bahwa dana tersebut tidak sebatas digunakan untuk pembangunan masjid saja, namun juga berbagai fasilitas di kawasan masjid seperti kolam retensi, serta Museum Digital Rasulullah dan Islam di Nusantara. Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi menilai, langkah Ridwan Kamil membangun Masjid Al-Jabar menggunakan anggaran 1 triliun dari APBD tidak sepenuhnya salah, sebab keputusan itu merupakan hasil kesepakatan bersama DPRD Provinsi. Di sisi lain, pembangunan Masjid Al-Jabar ini juga tidak bisa dibandingkan dengan kebijakan pembenahan infrastruktur, sebab sudah memiliki porsinya masing-masing dan tidak semua pembenahan infrastruktur adalah kewenangan provinsi. Walaupun kewenangan urusan keagamaan itu bukan urusan provinsi dan kabupaten kota, itu kan kewenangan pusat, tapi dibolehkan di situ. Nah, jadi apakah etis atau tidak etis itu harus dilihat dari sisi mana dulu, gitu ya. Kalau kita lihat saya sempat melihat di RPJMD-nya Pak Gubernur, gitu ya, baik zaman Pak Aher walaupun zaman Pak ini selalu ada yang membuat infrastruktur untuk rumah ibadat itu. Justru kalau menurut saya yang harus dikritisi adalah bukan masalah pembangunannya, masalah kesamarataan. Ini kan hanya untuk umat Islam saja nih misalnya. Bagaimana misalnya dengan untuk umat Kristiani, bagaimana dengan umat Hindu dan sebagainya. Sebaliknya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan Pius Sugeng Prasetyo, banyaknya kritikan dari masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bisa menentukan prioritas dalam pembangunan ke depannya. Menurutnya, masih banyak permasalahan yang lebih mendesak untuk segera diatasi. Ketika kita mengatakan mana yang prioritas, mana yang mendesak, kan, kemudian pemerintah mestinya sensitif untuk hal ini ya. Sensitif ketika ya kita harus mengatakan bahwa tadi saya katakan ya, tingkat kemiskinan di Jawa Barat juga masih tinggi, angka stunting juga masih cukup tinggi ya. Kemudian juga kesenjangan dalam hal pendidikan untuk kawasan-kawasan di Jawa Barat ini itu juga kesenjangannya juga masih sangat lebar, sehingga sudah semestinya sih pemerintah, tentu saja dalam ini adalah baik itu pemerintah provinsi dan juga Dewan Perwakilan Rakyat daerah di Provinsi Jawa Barat ini harusnya peka dalam hal ini ya. Namun mengingat pembangunan masjid sudah selesai, menurutnya saat ini pemerintah harus fokus agar keberadaan Masjid Al-Jabar memberi kontribusi bagi warga sekitar, diantaranya dengan menyiapkan akses yang memadai untuk menuju lokasi. Pengelolaan masjid pun harus dilakukan secara benar agar kedepannya Masjid Al-Jabar bisa menjadi ikon kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.